Nah, bagi kita untuk orang awam, untuk menata hati sangat susah sekali. Sehingga timbul pertanyaan yang isinya berkaitan dengan nur ilahi di dalam hati kita. Pertanyaannya, Buya, sejauh mana batasannya kita jangan sampai terjaring oleh lingkaran itu, sedangkan kita adalah makhluk sosial. Tidak terjaring apa? Sejauh mana batasannya supaya kita jangan sampai terjerat oleh lingkaran itu. Karena kita sebagai makhluk Allah yang bersifat sosial. Yang kedua, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari prolog pertanyaan bisa saya tangkap. Kenapa rasa takut itu seperti itu? Begini, bahwa Allah sendiri sejak awal itu sudah memperingatkan kita, sudah wanti-wanti. Nggak usah khawatir bahwa aku pasti akan menguji dirimu. Pasti, nggak main-main Allah mengatakannya. Dengan apa ujiannya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dengan, bayangkan, kenapa Allah tidak bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, dengan sesuatu dari ketakutan. Kok ngomong muter-muter? Kenapa tidak langsung saja wala nabluwannakum bil khaufi? Ya kan? Nah, kenapa harus syai'in dengan nakirah? Kita ngomong dulu. Kenapa Allah tidak mengatakannya wala nabluwannakum bisyai'i minal khaufi? Kok bisyai'in? Sebab kata nakirah itu kan kita tidak tahu. Betul nggak? Betul nggak? Kalau ma'rifat kan isim ma'rifat, isim yang kita tahu. Kalau nakiro kan tidak tahu. Jadi rasa takut itu kalau datangnya dari sesuatu yang kita tidak tahu, itu lebih berat takutnya. Oke? Dan kenapa harus takut dulu yang dikedepankan oleh Allah? Karena yang paling mengganggu kebahagiaan kita adalah rasa takut itu. Oke? Dan kemudian untuk para kekasih-kekasih Allah, janji Allah untuk mereka, para kekasihnya, imbalan untuk mereka karena cinta mereka itu kepada Allah, maka yang pertama kali dihapus adalah dari hati mereka, yang dihapus adalah rasa takut. Makanya inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa muncul dua kata sifat khauf dan hazan? Karena takut dan sedih ini bibitnya penyakit. Dari takut itu nanti keluar anak cucu buyut canggawaring udah-gudeg bergedor-gedang. Dari takut itulah akan berkembang menjadi kecemasan, keraguan, kebimbangan, ya, termasuk juga syak, was-was, tidak ada kepastian, meriang, cemas, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang muncul dari rasa takut itu. Terus, kemudian lagi saya ingin mengatakan bahwa rasa takut itu dari mana munculnya dan mengapa kita merasa takut. Andaikan ada seseorang yang pulang di malam hari harus menyeberangi kuburan yang besar, perantang perinting enggak?
kuburan yang ngulung sebdo. Ya, gelap gulita. Perancang printing enggak? Jangan bohong. Betul kan? Jujur aja dah. Secara psikologis, rasa takutmu itu adalah karena tersugesti oleh dirimu sendiri. Kamu yang mengandai-andai sendiri. Kayak katongo, ceringis, kadang-kadang. Iya kan? Nanti dibayangkan rambutnya panjang, lagi uncang-uncang, ya. Di pohon pule, pohon pule ya. Atau orang dulu doyong, baru doyong. Atau pohon sawo, biasanya pohon sawo, pule, rangdu, gayam gitu. Itu kan pohon-pohon sungil semua itu gitu. Ya, kalau mangga enggak. Kita yang mensugesti itu. Kemudian berkembang, akhirnya menimbulkan dan rasa takut kepada hantu itu. Reaksinya itu dikuduk, bulu roma meremang, merinding di sini. Sumber ketakutan kita akan berbeda dan bereaksi pada tubuh kita juga berbeda. Kalau ngelihatnya macan, wajah kita yang meremang. Kalau ngelihat hantu, kuduk kita yang meremang. Kalau ngelihat ular, ulu hati kita yang sakit ini. Kalau ketemu dengan manusia yang berwibawa, lutut kita yang bergetar. Paham nggak? Oke. Selanjutnya, supaya kita tidak takut dan berani pulang lewat kuburan, terpaksa kita balik lagi. Ngundang teman kan? Berapa kira-kira untuk menghilangkan rasa takut itu? Berapa orang kira-kira? 3, oke 3 orang. Bawa patromak 1, benjring 2. Sambil tetap orang tidur. Lagunya Tolal Badru Alaina. Oke. Apa yang terjadi? Kita tegar. Ada 3 orang teman yang mendampingi kita, bawa patromak di depan, yang 1 sambil mukul genjreng. Hilang semua rasa takut, betul nggak? Nah, yang saya ingin mengatakan, rasa takut yang terusir dari pikiranmu itu hanya kamuflase, pemalsuan sebetulnya. Ya. Jadi artinya tidak sejati semacam itu. Mana buktinya? Andaikan tiba-tiba mau ada macan beneran, 3 orang yang menemani kamu ini apakah membela kamu atau lari masing-masing?